Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini kita akan menuju ke pusat kota Jogja. Di sana kita akan mengunjungi Keraton Yogyakarta. Kita akan melihat bagaimana kondisi terbaru, kondisi terupdate dari hasil revitalisasi benteng Keraton Yogyakarta. Apalagi kemarin ya, di malam 1 Suro itu diadakan ritual mubeng benteng oleh masyarakat Yogyakarta. Salah satu tujuannya adalah untuk musahabah diri atau merenungkan diri, karena dalam ritual mubeng benteng itu kita disarankan untuk tidak berbicara sama sekali ya. Jadi di saat kita mengitari benteng keraton itu, kita dianjurkan untuk diam saja atau melaksanakan topo bisu. Wah, ini tepat sekali sebenarnya ya, karena dengan topo bisu itu sambil berjalan kita dapat merenungi diri. Kira-kira dalam setahun ini kita sudah mendapatkan apa ya, atau kita apakah sudah berbuat lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dan kita juga bisa merangkai kira-kira di tahun ke depan ini apa yang akan kita lakukan dan apa yang harus kita perbaiki. Kalau di Mekah itu, di sana mengitari Ka'bah, dan di Jawa khususnya di Yogyakarta karena kita hanya mempunyai benteng keraton. Nah, di sini kita mengitari benteng keraton saja ya. Jadi hanya sebagai kayak penggambaran saja. Jadi kalau di sana itu mengitari Ka'bah, di sini kita mengitari benteng keraton. Yang terpenting keduanya mempunyai tujuan yang baik. Nah, ini teman-teman, saya sudah berada di dekat Keraton Yogyakarta. Ditandai kita sudah melihat dikit demi sedikit ya, terpampang bangunan putih yang sangat besar. Itu adalah pojok benteng Lor Wetan. Dan konon pojok benteng Lor Wetan ini menghabiskan dana dalam pembuatannya sekitar 4,8 miliar. Jadi bayangkan saja ya, seandainya uang itu ada di tangan kita ya, mungkin bisa buat kasur ya, untuk mentul-mentul ya, atau juga kalau dibelikan bakso sudah bisa buat mandi. Nah, inilah teman-teman penampakan dari pojok benteng Lor Wetan yang konon menghabiskan dana sekitar 4,8 miliar. Ya, sangat fantastik sekali ya menurut TV Lebaran ya, karena saya hanya sebagai orang kecil ya, rakyat biasa, kalau mendengar uang segitu ya sudah meledak ya, sudah loncat-loncat ini ya. Dan pojok benteng Lor Wetan ini adalah salah satu hasil dari revitalisasi benteng Keraton Yogyakarta saat ini ya. Dan nanti ini dalam ekspedisi kali ini saya akan mengitari full benteng keraton ini dari sisi dalamnya. Jadi kita akan melihat bagaimana kondisi terkini, bagaimana kondisi terbaru dari hasil revitalisasi benteng Keraton Jogja. Dan ini teman-teman, saya memasuki salah satu pintu gerbang dari Keraton Jogja, yaitu Plengkung Wijilan. Kalau saya sudah melewati itu berarti saya saat ini posisinya ada di Jeron Benteng ya, atau ada di dalam benteng Keraton Yogyakarta. Tentu saja dahulu kala ya, untuk masuk ke dalam ini tidak sembarangan orang ya, mungkin harus mempunyai data-data pribadi penting atau mempunyai data-data khusus yang bisa masuk ke dalam benteng keraton itu sendiri ya. Ya, inilah teman-teman ya hasilnya. Hasil dari revitalisasi benteng keraton sudah terpampang jelas ya. Tapi nanti kita akan juga melihat dari hasil sementara
benteng Keraton Yogyakarta yang belum jadi ya, itu ada di sisi selatan dan sisi pojok selatan, atau di sekitar pojok benteng wetan ya. Nah ini yang di depan saya yang sangat besar ini, itu kalau dilihat dari luar adalah pojok benteng lor wetan. Ini yang konon menelan biaya itu 4,8 miliar. Waduh, kalau kita sebagai rakyat kecil mendengar uang seperti itu ya sudah bisa loncat-loncat sendiri ya, karena saking banyaknya dan tidak terbayangkan ya. Tapi ya kalau bagi orang-orang yang ditakdirkan ya rezekinya banyak sekali ya, mungkin 4,8 miliar ya bagaikan uang 100.000 ya. Nah inilah teman-teman ya, ini saya berjalan ke selatan karena nanti kita akan mengitari full dari benteng Keraton Yogyakarta ini dari sisi dalam. Yuk kita lanjut lagi ya teman-teman ekspedisi kita kali ini. Dan di sisi kiri saya itu adalah salah satu juga pintu masuk dari Keraton Yogyakarta yang dulu itu disebut sebagai Pelengkung Buntet ya, karena dulu itu konon sempat dibunteti ya, atau ditutup ya, terus dibuka kembali. Nah ini teman-teman yang di kiri saya ini adalah hasil sementara dari revitalisasi benteng Keraton Jogja, karena memang belum jadi. Tapi yang tinggi itu teman ya, yang terlihat tinggi itu adalah sebenarnya adalah tembok yang asli ya. Terus yang ada besi-besi ini, ada batu bata yang masih warnanya masih sangat jelas atau cerah ini adalah tembok yang baru. Dan saya akan turun teman-teman untuk melihat atau mengekspedisi langsung bagaimana kondisi dari tembok yang baru ini. Ini untuk khusus pemirsa TV Lebaran ya. Nah ini saya agak mencungkil-cungkil ya plesterannya, karena saya ingin melihat bagaimana kekuatan dari benteng yang baru ini. Nah inilah teman-teman ya bentukan dari benteng yang baru dari Keraton Yogyakarta. Nah inilah sebuah waktu ya, bahwa waktu akan meniti takdirnya dan mengubah segalanya ya, mengubah dari sisi pemerintahannya, mengubah dari sisi pemimpinnya, mengubah dari sisi bangunannya ya. Karena bagaimanapun juga pembangunan dari benteng keraton ini atau revitalisasi ini adalah salah satu ukiran sejarah yang akan ditemukan oleh generasi selanjutnya atau generasi anak cucu kita. Jadi kalau tembok yang di sisi utara tadi itu memang dahulu kala itu memang jebol ya, atau ambruk ya, oleh serangan Inggris di masa lalu, dan dalam peperangan itu disebut peperangan Geger Sepoi ya. Dan Keraton Jogja itu memang dinyatakan ya kalah ya, atau ya kalah perang lah gitu ya. Nah inilah teman-teman ya kondisi terbaru terkini hari ini ya. Jadi hari ini saya meliput, ini saya langsung upload di sore harinya, biar pemirsa TV Lebaran itu bisa melihat yang terupdate ya, terkini bagaimana kondisi Keraton Yogyakarta yang terbaru, apalagi setelah memasuki malam satu suro ya, karena kan malam satu suro itu konon bagi orang Jawa itu termasuk hari yang wingit gitu ya. Jadi apakah setelah memasuki satu suro itu penampilan dari benteng Keraton Yogyakarta ini tampak beda ya, atau tidak ya. Nah inilah teman-teman bagaimana struktur dari benteng Keraton Jogja yang belum jadi. Jadi nanti kita lihat aja bagaimana perkembangan dari benteng ini kalau sudah jadi ya. Jadi kalau saya lihat ya, benteng ini dipertebal ya, nanti kayaknya akan disamakan dengan benteng yang di sisi selatan nanti. Jadi di atas itu bisa untuk jalan, untuk lari pagi, atau mungkin bahkan bisa untuk lewat mobil ya. Dan ini yang terpampang di depan saya ini adalah benteng yang original atau benteng yang asli ya teman-teman ya. Ini kita lihat dari struktur batu batanya kan sudah pudar warnanya ya. Kalau kita bedakan dengan batu bata yang baru itu sangat beda. Kalau yang baru itu masih nyedar warnanya ya, merahnya masih merona gitu ya. Nah ini ketebalannya seperti ini teman-teman. Nanti bisa kita lihat bagaimana kalau sudah jadi dari benteng keraton ini. Ini batu batanya juga kecil-kecil. Itu menandakan bahwa batu bata ini termasuk batu bata milenial ya, atau batu bata saat ini.
Jadi memang batu bata itu bisa dijadikan tolak ukur waktunya ya. Kalau batu bata yang besar-besar itu kemungkinan ya di masa lalu ya. Terus kalau batuannya itu terbuat dari batu beneran, jadi bangunan yang terbuat dari batu beneran itu lebih lama lagi ukuran waktunya ya. Nah ini teman-teman, saya berjalan lagi ke selatan untuk melihat bagaimana kondisi terbaru dari hasil revitalisasi Benteng Keraton Yogyakarta. Dan di kanan saya itu duduk para itu apa namanya, tukang-tukang mungkin ya, atau mungkin para mandor-mandor yang akan menggarap ya atau melaksanakan revitalisasi ini ya. Kita doakan aja semoga hasil dari revitalisasi ini bagus dan kokoh dan kuat dan semua berjalan lancar ya. Tidak ada ya, ibaratnya tidak ada tidak ada ini apa namanya, hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Karena kan berita kemarin itu ada berita yang di saat merobohkan rumah yang di sekitar benteng ini ada yang kecelakaan terus wafat ya. Ya kita doakan aja semoga beliau wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah inilah teman-teman ya, tadi itu adalah penampakan dari pojok benteng wetan, dan ini adalah di sisi baratnya dari pojok benteng wetan ya. Inilah yang saya maksud sebagai benteng yang masih original atau benteng yang masih seperti yang dahulu ya, seperti dahulu kala gitu ya, seperti dahulu gitu ya, kayak lagu ya. Jadi bentuknya seperti ini, tebal sekali ya, dan kemungkinan besar ya menurut TV Lebaran ya, bangunan yang tadi yang belum jadi itu kemungkinan besar akan dibentuk seperti ini ya, ketebalannya seperti ini dan bentuknya seperti ini. Jadi nanti kalau jadi itu bisa jalan-jalan di atasnya. Dan mungkin ya dahulu kala para abdi-abdi dalam atau pasukan-pasukan itu ya berlalu lalang di atas ini ya, bisa mengantarkan amunisi, bisa mengantarkan subsidi makanan mungkin ya kepada pasukan-pasukan yang berjaga ya, atau juga saat perang ya, karena dalam sistem peperangan tuh kalau di atas tuh peluang menangnya itu lebih banyak. Makanya tembok ini juga dibuat tinggi, juga bisa untuk ditempati ya. Jadi dari atas tuh kita bisa langsung nembak ya, atau bisa juga langsung melempar tombak itu ya. Jadi yang di bawah itu bisa kocar kacir ya, bisa lari ya. Nah inilah teman-teman ya, penampakan dari situasi terkini dari Jeron Benteng Keraton Yogyakarta. Dan ini terpampang masih banyak pemukiman-pemukiman atau rumah-rumah warga ya. Dan di dalam Jeron Benteng ini tentu saja banyak kepala keluarga ya, atau keluarga-keluarga yang beda-beda terah ya. Mungkin ada yang terah dari Hamengkubuwono 1, 2, 3, dan kemungkinan besar juga mereka itu mempunyai banyak pendapat ya. Mungkin ada yang setuju dengan revitalisasi keraton, ada yang tidak setuju gitu ya. Tapi itu biasa karena juga namanya juga orang banyak. Nah ini teman-teman yang ada di sisi kiri saya ini adalah penampakan dari Plengkung Gading. Plengkung Gading ini adalah salah satu dari 5 plengkung atau 5 pintu masuk dari Keraton Yogyakarta atau pintu gerbangnya ya. Dan ini di sisi dari barat Plengkung Gading ini bangunannya sudah banyak yang sudah rata ya, sudah bersih ya. Dan kemungkinan besar kalau sudah bersih seperti ini ya tinggal membangunnya ya, membangun bentengnya. Kita lihat aja teman-teman ya, kira-kira hasilnya akan selesai kapan itu ya. Dan nanti kita juga lihat bagaimana kekokohannya, kekuatannya itu sampai berapa tahun itu ya. Ya mungkin bisa bertahun-tahun ya, karena kan bangunan ini atau tembok benteng yang baru ini kan dibuat lebih kokoh ya. Jadi memang direncanakan itu lebih kokoh dari bangunan yang aslinya ya, di zaman Belanda dahulu ya. Nah inilah teman-teman, sekali lagi yang di sisi kiri saya ini adalah histori-histori bangunan dari pemukiman yang menempel pada tembok benteng Keraton Yogyakarta. Tentu saja di sini terdapat banyak histori atau cerita-cerita khusus dari warga-warga yang bertempat tinggal di sini ya. Kayaknya dulu saya punya teman juga yang
tempat tinggal di sini ya, di yang nempel tembok keraton ini ya, tapi saya udah lupa ya namanya kayak, tapi saya kayaknya pernah deh, saya pernah kesini kayaknya ya. Nah inilah ya teman-teman, udah rata betul ya lokasi ini ya, padahal sudah puluhan tahun juga di sini berdiri pemukiman warga ya. Tentu saja para warga mempunyai histori sendiri, histori tersendiri dari tempat tinggal di sini atau selama tinggal di sini ya. Nah ini di depan saya ini adalah penampakan dari pojok Beteng Kulon ya. Jadi saya sudah melewati 2 pojok beteng, ditambah yang ini sudah melewati 3 pojok beteng. Nanti dilanjut 1 pojok beteng lagi yang berada di sisi Lor Kulon. Itu menandakan kita sudah mengitari full dari Benteng Keraton Yogyakarta ini yang sedang direvitalisasi. Nah kalau kita lihat dari penampakan ini, di sini memang kayaknya sudah mau dimulai juga pembuatan benteng keraton yang di sisi barat. Ini sudah ditutup dengan seng-seng ini. Saya juga nggak tahu sih fungsinya apa ya, kok dibangun seng-seng untuk menutupi ya, atau biar nggak panas atau gimana, saya juga kurang tahu karena memang saya bukan ahli di bidang bangunan ya. Nah ini teman-teman, udah pada jebol-jebol semua bangunan-bangunan yang menempel pada sisi benteng keraton ya. Ini juga ada bangunan tinggi, itu kemungkinan kalau nggak hotel ya toko ya. Ini juga ada alat berat, ini namanya bigu kalau nggak salah ya. Ini juga ada masjid ya yang juga sudah dikosongkan ya. Lah inilah teman-teman ya kondisi terbaru hari ini, tepatnya ini hari Rabu ya. Hari Rabu, tanggalnya adalah tanggal 8, 9, 10 ya, tanggal 10 Juli. Kondisi terupdate dari Keraton Yogyakarta, tepatnya di sisi benteng keraton atau di sisi ini apa, revitalisasi ya. Nah ini teman-teman, ini juga salah satu dari pintu gerbang Keraton Yogyakarta. Jadi yang namanya dibetengi ya, tentu saja juga ada tempat keluar atau apa namanya, pintunya ya. Kalau dibetengi nggak ada pintunya, bagaimana mau keluar ya. Jadi itu tadi salah satu pintu gerbangnya ya. Nah ini sudah banyak yang roboh, tapi yang ini masih banyak yang utuh ya. Jadi kalau apa, dilihat dari kesiapannya, kalau di sini kayaknya ini belum mau dibangun ini ya, bangun bentengnya ya, karena masih banyak tembok-tembok rumah yang menempel itu masih utuh ya. Beda dengan yang di sisi selatan tadi yang sudah banyak roboh dan sudah rata ya. Inilah. Nah di depan saya ini adalah pojok beteng Lor Kulon. Itu menandakan saya sudah melewati 4 pojok beteng. Itu menandakan saya sudah hampir full mengitari benteng keraton ini. Kita bayangkan aja bagaimana lokasi ini yang masih privat ya. Jadi belum sembarangan orang bisa masuk ya. Jadi ya kalau kita masuk ya, kalau misalnya ya ini waktu diulang kembali atau diputar kembali di saat kerajaan ini masih eksis ya, tentu saja saya lewat ya nggak boleh ya dicegat. Ini siapa ini TV Lebaran masuk sembarangan, bukan orang penting ya. Lah ini teman-teman ya, tadi di sisi saya tadi di kiri itu adalah lokasi dari pojok beteng Lor Kulon. Dan ini di sisi timurnya udah rata. Ini kemungkinan besar ini juga sudah siap, ini mau dibangun ini bentengnya ya, karena dari segi kesiapan sudah hampir 80% karena bangunan-bangunannya sudah banyak yang rata ya, sudah banyak yang bersih inilah. Nah ini juga pemukiman sudah banyak di sini ya, pemukimannya itu macam rumah-rumahnya ya, rumah-rumah mewah juga di dalamnya ya. Ya berbagai macam sih kalau saya lihat ya. Ada yang rumah sederhana, rumah yang mewah ya. Itu menandakan bahwa di dalam benteng keraton ini sangat komplit ya, komplit warganya gitu ya. Ada yang mungkin dari orang biasa, ada yang mungkin dari trah kerajaan, atau mungkin dari trah seorang mungkin pejabat gitu ya. Ini kalau kita ukur dengan waktu, kita mengitari ini hampir berapa ya, mungkin hampir 20 menitan ya,
Tapi kalau jalan kaki itu saya hampir 2 jam ya, jadi sangat lama juga. Jadi waktu Mubeng Beteng kemarin juga lama ya mungkin ya. Nah inilah teman-teman, saya sudah melewati salah satu benteng. Benteng ya, saya sudah melewati salah satu pintu gerbang Keraton Yogyakarta yang di sisi utara. Wah, ini TV Lebaran sudah capek ini bicara ya, karena kita bicara full hampir 20 menit ini ya, kita ngoceh sendiri ya, jadi agak lemes juga ini sudah ya. Nah inilah teman-teman ya, dan di sisi kanan saya ini kemungkinan juga adalah benteng juga ya, tapi sudah tertutupi oleh rumah-rumah warga ya. Ya, kita lihat aja lah bagaimana kondisi yang terupdate selanjutnya ya, bagaimana hasil dari revitalisasi ini. Semoga menjadi hasil yang fantastik hingga bisa terkenal di seantero dunia ya, karena menjadi salah satu yang UNESCO itu loh, menjadi salah satu kebanggaan lah, atau mungkin ya yang masuk dalam UNESCO itu aja lah, malah bingung sendiri saya. Nah inilah teman-teman, yang di sisi kiri saya ini adalah lokasi dari Masjid Gede Kauman. Ini salah satu dari pilar penting dari pembangunan sebuah pemerintahan kerajaan ya, karena kan Keraton Yogyakarta ini menganut sistem catur gatra tunggal, yaitu 4 pilar yang disatukan menjadi satu kesatuan ya, yaitu pusat pemerintahan keraton, pusat perekonomian pasar, pusat kegiatan sosial alun-alun yang ada di kanan saya ini, dan pusat peribadatan yaitu sebuah masjid ya. Nah inilah alun-alunnya sangat luas sekali ya, jadi kita bayangkan aja kemarin sebelumnya kan kita mengekspedisi alun-alun dari Keraton Pleret. Kita sinkronkan aja bagaimana kondisi Keraton Pleret dengan Keraton Jogja ya. Keraton Jogja semewah ini bagaimana dahulu kala alun-alun atau alun-alun dari Keraton Pleret ya. Ini alun-alun utara teman-teman ya, begitu luas ya. Jadi kemarin yang kita ekspedisi itu juga alun-alun utara, tapi alun utaranya Keraton Pleret ya, karena kan posisinya di sisi utara. Jadi kok bisa disebut alun-alun utara ya, karena memang posisinya itu di sisi utara dari keraton itu sendiri gitu ya. Kalau Keraton Jogja aja mempunyai alun-alun utara yang begitu luas dan megah seperti itu, tentu saja alun-alun utara Keraton Barat juga megah dan luas ya. Tapi ya hasilnya seperti kemarin itu ya. Nah inilah teman-teman, kita sudah sampai di Pelengkung Wijilan, yaitu di saat saya tadi melaksanakan start dalam mengelilingi Keraton Jogja, dan saya sudah kembali lagi di posisi semula. Itu berarti saya sudah fix mengelilingi full dari Keraton Yogyakarta untuk melihat bagaimana revitalisasi benteng keraton. Dan hasilnya apa? Hasilnya memang sudah ada yang jadi dan ada yang mau jadi, dan juga ada yang baru mau diroboh-robohkan bangunan-bangunan yang menempel pada benteng keraton. Itu aja ya teman-teman, laporan dari TV Lebaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.